Kekuatan altar. Tahukah kalian bahwa kehadiran sebuah altar dapat dirasakan dalam setiap kehidupan, keluarga, dan tempat? Keteguhan pola dan peristiwa tertentu, baik yang baik maupun buruk, mengungkapkan adanya altar. Jika kalian mencari pola dan kejadian yang tidak berubah, kalian akan menemukan altar di setiap keluarga dan tempat. Kitab suci memberikan ujian yang kuat keteguhan pola dan peristiwa, baik positif maupun negatif, menunjukkan keberadaan sebuah altar. Setiap kehidupan, keluarga, dan tempat di bumi ini bisa memiliki altar. Artinya, jika kalian terus-menerus mengalami keberuntungan tertentu, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, itu adalah tanda adanya altar. Jika kejahatan atau kebiasaan tertentu tetap bertahan meskipun kalian sudah berusaha keras, kemungkinan besar itu karena altar. Apakah kalian mendengarkan? Ambil contoh keselamatan itu didukung oleh sebuah altar. Itulah mengapa setiap hari, kapanpun seseorang mengaku percaya kepada Yesus, tidak perlu ada orang atau malaikat yang mengawasi. Siapapun yang percaya pada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebuah altar mendukung perintah itu. Bahkan, tahta Tuhan sendiri adalah altar yang meneguhkan janji itu. Apakah kalian mengikuti? Dimanapun kalian berada, apapun jenis kelamin atau usia kalian, kalian bisa diselamatkan dengan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Kalian bahkan tidak perlu pergi ke Nigeria, meskipun T.L. Osborne telah tiada. Pesannya tetap hidup karena didasarkan pada firman Tuhan, yang disampaikan melalui sebuah altar. Jika kalian menerimanya dengan hati, kalian bisa berpaling dari dosa dan menyerahkan hidup kepada Yesus di tempat itu. Dan altar yang terkait dengan pesan itu akan segera bekerja dalam hidup kalian. Tanpa kekuatan sebuah altar, keselamatan tidak akan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Contoh lain adalah berkat bangsa Yahudi, yang mendapatkan kekuatannya dari altar. Itulah sebabnya, di Israel, kalian akan menemukan banyak orang yang mengidentifikasi diri sebagai Yahudi. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka belum dilahirkan kembali dan belum beriman kepada Tuhan di surga. Meski begitu, dimanapun mereka berada di Israel atau Afrika, orang Yahudi selalu dianggap istimewa karena perjanjian yang didukung oleh altar. Mereka telah belajar bahwa berdiri bersama seorang Yahudi membawa keuntungan tertentu, sebuah kekuatan dari altar yang tidak bisa mereka jelaskan sendiri. Perhatikan baik-baik, karena sebentar lagi kita akan membahas tentang Afrika. Apakah kalian siap? Penebusan didorong oleh sebuah altar yang tinggi. Itulah sebabnya Yesus tidak perlu muncul secara fisik dan berlari dari ruangan ke ruangan. Bunyi namanya memiliki dampak yang sama dimanapun. Siapkah kalian melihat contoh altar negatif? Kita telah melihat altar positif. Contoh altar negatif adalah kecanduan yang tidak sehat atau kebiasaan merusak yang didukung olehnya. Tulis tentang berbagai kecanduan yang ada. Pola perilaku ini bertahan hanya karena mereka menemukan tempat pemujaan. Dengar, jika ini memengaruhi kalian disadari atau tidak, itu membuktikan adanya altar. Saya akan menyebutkan beberapa contoh. Apakah kalian ikut? Pertama, keberadaan penyakit atau kelemahan aneh yang menyerang seseorang, keluarga, atau tempat, didukung oleh altar. Penyakit aneh sering terjadi dalam keluarga. Misalnya, satu saudara memiliki kondisi yang sama dengan yang lain. Mungkin ada alasan medis, dan pengobatan adalah tanda kebaikan Tuhan. Tapi, dengan seluruh hikmat rohani yang saya miliki, saya katakan penyakit seperti itu hanya bisa bertahan karena ada altar yang mendukungnya. Kedua, altar adalah sumber kekuatan untuk semua bentuk penyimpangan seksual dan amoral. Tulis tentang ini. Fakta bahwa penyimpangan ini didukung oleh altar lebih penting daripada ketulusan korbannya. Itulah sebabnya ada cerita tentang orang dewasa yang bertindak tidak pantas dengan anak di bawah umur atau bayi, cerita yang menentang logika manusia, tetapi terkait dengan altar. Sayangnya, ini juga akar dari banyak penyimpangan di masyarakat kita saat ini. Ada kekuatan nyata yang bekerja, dan para korban tidak tahu siapa atau apa yang menarik mereka. Ketiga, masalah kesehatan mental dan depresi.
Banyak dari masalah ini berkaitan dengan kelelahan, tetapi kebanyakan orang tidak menyadari bahwa banyak masalah kesehatan mental membutuhkan terapi modern, seperti berada di sebuah altar. Lihat contoh orang gila di Gadara. Ia menderita depresi dan masalah kesehatan mental, selalu mencari perlindungan di gua-gua. Keempat, sihir dan penyembahan berhala. Kalian tidak akan percaya berapa banyak orang Kristen yang mengaku mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi masih berpegang pada berhala lama. Sesuatu dalam diri kalian masih memberikan kenyamanan. Entah kalian pengusaha atau pelayan Tuhan, di kota, ada gambar kecil yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda mengatakan, jika kalian berbicara dengan gambar itu akan memberikan apa yang kalian inginkan. Di masa sulit, kalian melayani Tuhan dan memberi. Tetapi dalam perjalanan ke desa, kalian melihat benda itu, dan sesuatu dalam diri kalian sihir dan penyembahan berhala bangkit. Perhatikan, dalam kebaktian mujizat, kami berdoa untuk orang-orang ini. Kalian menyatakan, saya telah menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus. Saya tidak tertarik, tetapi itu bertentangan dengan aturan imamat yang menetapkan berkat dan tanggung jawab tertentu. Beberapa dari kalian mungkin menatap saya sekarang. Tidak peduli. Apakah kalian tertarik? Yang penting adalah kalian memahami kisah asal-usul saya, seperti yang ditentukan oleh altar. Setelah kalian mengubur masalah itu, altar memberi lampu hijau, lalu hal-hal tak terduga mulai terjadi. Saya tidak ingin menakuti kalian, tetapi saya ingin kalian tahu bahwa pengajaran ini akan membawa kemenangan. Keberhasilan berarti mengenali kenyataan, bukan menghindarinya. Ada sindrom hampir sukses stagnasi, keterlambatan, diikuti oleh kemunduran. Apakah kalian melihat ini pada beberapa orang, meskipun sudah berusaha keras? Saya tidak menemukan istilah yang cukup menggambarkannya. Orang dengan sindrom ini melihat sesuatu yang besar, tetapi tidak pernah mencapainya. Beberapa lolos wawancara, lalu menghilang. Yang lain memulai perusahaan, bernegosiasi hingga titik terakhir, lalu gagal. Itu adalah altar. Saya jamin, kalian melihat awal, tetapi tidak pernah akhir. Bahkan jika kalian kenal banyak orang yang pandai memulai, mereka tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan proyek. Mereka memulai bisnis, pesta, bahkan pelayanan, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari beberapa bulan. Lalu ada kemandulan biologis dan kemakmuran yang singkat. Dalam kesuksesan singkat, kalian menghargai setiap berkat, tetapi itu tidak bertahan. Beberapa dari kalian tahu betul betapa cepatnya keberuntungan bisa memudar, hingga kalian menangis setiap kali mengalaminya. Kalian membeli mobil dengan gembira, tetapi 2 minggu kemudian, mobil itu menabrak konvoi. Apakah kita sepaham? Kalian merencanakan liburan impian, tetapi tiba-tiba, visa kalian dibatalkan. Lalu polisi datang, menuduh kalian terlibat dalam pencurian, dan kalian dipaksa menjalani 2 bulan interogasi. Sementara paspor kalian ditahan, saya dengar kalian tertawa. Tetapi dengar kemakmuran sementara, kemandulan. Berapa banyak orang yang kalian kenal yang sehat sempurna, tanpa alasan medis untuk tidak memiliki anak. Beberapa santai, hamil. Tetapi jika kalian bertanya dengan jujur, mereka bercerita tentang tamu misterius yang datang malam hari dan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Lalu, itu berakhir. Ini hanya beberapa contoh. Apakah kalian menerima kejujuran saya? Ada altar yang korbannya adalah pendeta atau keluarga. Tuhan memberikan pemahaman rohani, terlepas dari karakter moral. Bertahun-tahun lalu, saya bertemu seseorang saat bepergian. Saya bertanya apa pekerjaannya, dan dia bilang, saya bekerja di perusahaan keamanan. Saya kira dia bermaksud gelar doktor. Tuhan adalah saksi saya tidak berbohong. Akhirnya, dia menyerah dan berteriak, saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya begini. Dia ingin tahu bagaimana cara keluar. Melihat nilainya, saya berkata, tidak, ini bukan dari Tuhan. Apakah kalian setuju? Ini bukan soal kemalasan. Seorang kenalan mendapat kontrak besar. Sangat gembira. Meminjam uang dari bank untuk memulai.
Tapi bank mencabut pinjaman dokumen kalian tidak lengkap, dan dia terlilit utang. Duduklah, karena malam ini kita akan menghancurkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dan didukung oleh altar dalam nama Yesus Kristus. Kalian bisa tahu ada altar dalam hidup seseorang dari keteguhan pola tertentu. Ikon anak buyut, nenek, dan ibu kalian semua mengalami pelecehan seksual. Itu lebih dari kebetulan. Pernahkah kalian melihat orang yang menghabiskan 10, 15, bahkan 20 tahun di luar negeri, hanya untuk ditemukan duduk di desa, dan ditanya, ceritakan kisah Anda. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka di Amerika pada 1990-an, berteman dengan wali kota, memenangkan penghargaan, dan menunjukkan gubuk tanah liat mereka untuk membuktikan kemiskinan kalian. Pemuda baru percaya berkata, saya kasihan pada Anda. Tetapi 10 tahun kemudian, dia duduk di tempat yang sama dan bertanya, apa yang salah? Apakah kalian mengenal tokoh Alkitab? Yabes. Bayangkan Yabes adalah pasangan kalian bukan untuk merendahkannya. Dia menang. Tetapi kalian akan terkejut jika setelah semua tarian dan kegembiraan, kalian jatuh tanpa alasan. Nabi bisa meramalkan hal-hal ini. Tetapi banyak yang tidak paham firman. Jadi mereka menuduh orang yang mereka peringatkan sebagai penyihir hanya karena mereka merasakan altar. Bukan berarti yang menyembah itu jahat. Menjadi bagian dari komunitas membuka pintu untuk memengaruhi kehidupan orang lain. Segala sesuatu yang menghalangi kalian akan menghadapi perlawanan dari dunia rohani jika itu sudah melawan kalian. Yang terpenting, dunia rohani melawan Yunus saat Tuhan melawannya. Di pasal 1 Yunus, dia melarikan diri, naik ke kapal, dan tak ada yang tahu dia bersembunyi. Kalian pikir dia melompat ke perut ikan dengan sukarela, tetapi mereka kehilangan segalanya karena satu orang. Hal yang sama terjadi saat Yesus di kapal, menyelamatkan orang-orang yang seharusnya mati. Apakah kalian tahu ini? Ini berarti semua orang di sekitar kalian akan mendapat manfaat dari apa yang kalian pelajari malam ini. Tepuk tangan meriah. Selalu menjadi pola dalam nama Yesus Kristus, bahwa apa yang dia katakan kepada Yakub dimaksudkan untuk memengaruhi Israel. Apakah kalian mulai memahami apa yang menahan ibu, ayah, dan saudara kalian? Roh Kudus mencoba menyampaikan pesan ini kepada beberapa dari kalian yang mendengarkan sekarang. Kalian adalah buluh yang Tuhan pisahkan dari api demi nenek moyang kalian, dan mereka yang akan datang setelah kalian. Duduklah, semua bersama. Jika kalian melihat sejarah Amerika, kalian akan melihat bahwa ketika para pendiri kembali ke negara baru mereka mendirikan altar dan memanggil nama Tuhan. Banyak negara seharusnya tidak berada di posisi ekonomi seperti sekarang menurut hukum sebab akibat tetapi ada altar yang menolak batasan ini. Haleluya. Apapun yang terjadi, altar tetap berbicara. Lihat ke belakang. Banyak leluhur kita percaya bahwa berbagai dewa bisa melindungi mereka dari perang, kemiskinan, atau bencana. Mereka mendirikan praktik-praktik ini secara legal, membentuk persaudaraan, dan mendirikan altar. Peserta aslinya mungkin sudah tiada, tetapi altar menjaga waktu tetap konstan. Bagi altar, 10 tahun hanyalah 10 tahun, 200 tahun hanyalah 200 tahun. Di Pasal 28 Alkitab, di mana Yakub memiliki pengalaman. Abraham membangun altar. Entah dia tidur atau tidak, altar itu aktif setiap hari, dan cicitnya tidur di sana dan melihat parade malaikat datang dan pergi. Apakah kalian belajar sesuatu? Altar suci dapat memengaruhi tidak hanya individu, tetapi juga keluarga. Dengar banyak orang yang tidak dilahirkan kembali membantu misionaris dengan mengubah ruangan di rumah mereka menjadi tempat suci sementara. Dalam kenaifan mereka, beberapa misionaris berdoa agar cicit mereka yang mendukung Injil tidak malu. Suatu hari, kalian bertemu seorang pemuda yang tidak tertarik pada Yesus, tapi perkataan dari altar menjangkaunya, dan dia berakhir di lapangan perang salib. Kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi? Pernahkah kalian melihat bagaimana beberapa orang memiliki hubungan yang tak terputus dengan Tuhan?
meskipun mereka tidak benar-benar setia. Sekalipun mereka mencoba menghindar, kalian akan menemukan mereka. Saat kalian harus bernubuat, mereka yang pertama kalian panggil, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Kalian bertanya-tanya, mengapa Tuhan begitu bertekad menemukan mereka? Begitulah cara altar bekerja. Dengar baik-baik, karena saya akan mengungkap rahasia. Leluhur agama kita menuntut hasil yang bertentangan dengan kecerdasan mereka. Jika kalian pikir itu saja dasarnya, pikirkan lagi. Masalah yang kita hadapi sebagai negara dan di Afrika lebih dari sekadar masalah politik. Tidakkah kalian melihat keseragaman operasinya? Itu adalah altar, umatku yang terkasih. Dan ini bukan hanya soal kehadiran,